Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Panjang aja dengan Rekomen. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Saking semangatnya mau berbuka puasa sampai keselak gitu ya. Ya, alhamdulillah ini buka ke-7. Buka ke-7, buka cerita ke-6. Saatnya makan. Malam ini saya makan dengan botok lagi. Tadi botok beli di Mbak Umi yang keliling, penjual masakan keliling kampung dan selalu melintas di depan rumah. Saya berminat ketika tadi beliau meneriakkan botok ada, ayolah gitu ya. Ini botok peluntas. Belum tahu rasanya seperti apa, tapi yang pasti enak, buatan Mbak Umi pasti enak. Terus ada apa lagi? Weci ini tadi beli di Kampung Ledok. Nanti videonya saya tayangkan. Kampung Ledok di perempatan di depan Bu Hani yang jalan ke arah makam itu ya. Untuk kocok-kocok yang ada di kawasan Kali-Kali pasti tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk buka puasa. Apakah sudah dipencet tombolnya? Oh sudah. Sering pikunnya kambuh, lagi ngoceh-ngoceh sendiri, lagi bikin apa, bahkan di depan umum pun bikin video, ternyata belum dipencet tombolnya, jadi tetap bulat. Harusnya ketika dipencet kan di HP ini ya, berubah menjadi kotak kecil. Dan begitu saya merasa selesai, alhamdulillah kegiatan syuting sudah selesai. Saya pencet ting, sadar, loh kok baru nyala. Terus yang tadi sepanjang itu apa? Apakah kawan-kawannya juga ada yang pernah mengalami hal yang sama? Kepedean seolah sudah dipencet padahal belum. Ini ceritanya karbo ketemu karbo, gorengan pula. Tapi nggak apa-apa, yang penting nikmat ya. Hidup itu buat saya yang penting saya bisa menikmati apapun adanya. Yang penting tidak berlebihan saja. Kalau saya makan weci ini 10 biji sekaligus ya, itu namanya berlebihan. Ini cuma 2. Peristiwa yang mengenaskan tadi terjadi ketika peringatan Hari Pahlawan kalau tidak salah. Sepertinya saya pernah cerita di video yang lain, tapi nggak apa-apa, saya ceritakan lebih lengkap di sini. Peringatan Hari Pahlawan di sekolah diselenggarakan bazar yang jual siswa. Jadi per kelas itu punya kios masing-masing, menjual makanan masing-masing. Dan saya antusias banget karena pada saat itu juga kios mereka tuh dilombakan. Jadi berusaha untuk membuat tampilan kios itu secantik mungkin, sekeren mungkin, seindah mungkin, senyeni mungkin. Otomatis pikiran saya nanti akan mendapatkan video yang keren banget karena dari setiap kios itu akan berbeda-beda tampilannya. Saya mulai dari kios pertama sampai kios ke-15 karena ada 15 kelas di SMA. SMP barengan apa enggak ya saat itu ya? Lupa saya. Pokoknya itu. Dan dengan PD-nya saya berjalan dari kios satu ke kios yang lain sambil bertanya-tanya kepada siswa yang bertugas menjual. Terus dijawab nih. Yang saya menurut saya masih jadi misteri itu, apakah tidak ada satu orang pun yang menengok pada layar bahwa tampilannya itu masih bendol merah gitu ya, masih bulatan merah. Apakah benar-benar tidak ada yang sempat tahu? Kalau sempat ada yang tahu, masa iya sih nggak ngasih tahu saya bahwa misalnya Pak itu belum dipencet. Ya saya berprasangka baik saja bahwa mereka memang benar-benar tidak tahu karena semua sibuk dengan urusan masing-masing, yang jualan-jualan, terus yang beli juga rame gitu ya, mencari makanan kesukaan masing-masing di kios-kios yang mereka tuju gitu. Jadi ya alhamdulillah juga ini tidak ketahuan gitu. Seandainya ketahuan mereka diam ya sudah, tapi seandainya memang benar-benar tidak ketahuan ya alhamdulillah, karena saya terbebas dari rasa malu di hadapan mereka. Pada ngoceh gitu ya, dari tempat satu ke tempat yang lain. Saya wawancarai mereka gitu ya, satu persatu. Bagaimana
proses membuat ini, bagaimana kekompakannya, terus apa saja yang dijual, budget berapa dan lain-lain. Lengkap pokoknya, lengkap banget. Sampai ke kias terakhir, sempat juga mewawancarai beberapa bapak ibu guru, bagaimana kesannya tentang acara ini dan lain-lain gitu ya. Pwede pokoknya gitu ya. Begitu saya merasa sudah selesai, sudah tuntas sampai di kios terakhir dan informasi yang saya inginkan sudah saya dapatkan secara lengkap, saya melangkah ke ruang guru. Melangkah, saya masih nyuting ya, syuting terus gitu ya. Sampai di depan pintu, sudah saya anggap itu selesai, saya tutul tombol ting. Saya diam sejenak, melongo gitu ya. Hah? Berarti barusan saya nombol mulai, nombol play. Ya tadi apa? Saya ulangi, ya tadi apa? Kemudian saya keliling sampai sekian lama, tadi apa? Latihan ngomong, latihan wawancara, latihan tanya ini itu. Udah begitu saya sadar bahwa saya salah. Tombol yang barusan saya pencet adalah tombol play, bukan tombol stop. Stop pula saya duduk, saya taruh HP dan ininya, tripodnya di meja, saya duduk diam. Tenger-tenger bahasa Jawa nih. Ya mau gimana, mau menyesali apa, orang sudah terjadi. Dan peristiwa itu, kegiatan itu tidak mungkin diulang hanya karena saya harus bikin dokumentasi itu kan. Nggak mungkin banget, dagangan sudah habis. Kalaupun ada ya tinggal sedikit-sedikit, jadi tidak lengkap ceritanya, beritanya, gambarnya, dan seterusnya. Itu tidak saya ceritakan kepada siapapun dalam kurun waktu sekian lama. Saya merasa malu sendiri. Pasti kalau saya ceritakan apa yang terjadi sudah bisa ketebak. Mereka pasti akan ngakak gitu ya. Membayangkan betapa PD-nya YouTuber pemula ini mencari berita, merekam sesuatu, dan hasilnya nol besar gitu ya. Setelah sekian bulan saya baru berani cerita, dan ya sudah pasti bisa diduga ngakak semua. Saya menyesal banget, ya sudah nggak dapat dokumentasi yang keren, tapi buat saya itu adalah pelajaran berharga yang seharusnya, garis bawahi kata seharusnya tidak pernah terulang kembali. Tapi nyatanya apa? Nyatanya beberapa kali masih terulang pada kegiatan yang berbeda, di tempat yang berbeda. Jadi pelajarannya memang saya tidak bisa mengontrol ingatan saya tidak bisa mengontrol segala sesuatu peralatan saya ketika saya benar-benar merasa senang, terlalu bergairah, terlalu semangat gitu ya. Dan itu saya catat banget. Setelah beberapa kali kejadian saya catat banget. Jangan sampai terjadi lagi, dan selalu saya cek seperti barusan tadi ya. Saya cek apakah sudah tombol off, apakah tombol on sudah dipencet, tombol play sudah dipencet. Itu selalu saya tengok, bahkan berulang-ulang, untuk memastikan bahwa saya memang tidak sedang ngacau, ngoceh tapi tidak terekam gitu ya. Itu pelajaran pentingnya, pelajaran berharganya. Karena itu tadi, kalau sampai apa yang kita kehendaki untuk didokumentasikan itu sesuatu yang penting, yang berharga banget, kemudian tidak terjadi, ya udah. Terus pokoknya intinya itu bahwa pelajaran berharga untuk selalu cek agar ada kepastian bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik. Itu saja kadang-kadang. Ketemu lagi besok dengan buka cerita episode berikutnya. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.